Nah, kita-kita yang berteriak tuh dianggap berseberangan. Nah, ini kan perilaku yang harusnya stop itu. Utang 1 triliun, justru yang diuruk sungainya gitu. Jadi otaknya di mana? Hmm. Jadi hanya orang gila yang menguruk sungai dari duit hutang itu harus disampaikan, jangan sampai dipotong pernyataan saya ini. Sodetan dari Handil Bakti sampai ke Lianganggang sampai ke Lingkar Selatan itu mesti direalisasikan. Itu tidak memakan biaya besar daripada Tugu Tahi Lancung yang di 0 km yang berbiaya 180 miliar terrealisasi 124 miliar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Celoteh Sukro. Tahun 2025 ini yang perdana dan yang kedua nih. Tamu saya yang luar biasa, saya mencoba memastikan dan meyakinkan beliau kita harus berjuang, punya suara yang harus kita suarakan. Tokoh yang satu ini awal tahun 2021 bersama saya ketika saya jadi anggota Dewan DPRD Kota Banjarmasin membentuk tim. Dia setuju dengan gebrakan-gebrakan apa yang harus dilakukan pada waktu itu, sehingga dia bongkar sana bongkar sini. Tidak lain adalah Anang Rosadi. Ini mantan anggota Dewan, dia juga anak tokoh. Nah, kali ini saya fokus bicara karena beliau pasti sudah mengingatkan lagi, meninjau drainase, meninjau gorong-gorong, meninjau pembangunan yang katanya 3 tahun ini saya fokus di Banjarmasin, pemerintahan Ibnu Sina melakukan upaya pengatasan banjir. Nah, pertanyaan saya gimana? Menurut Anang Rosadi, Pemkop katanya sudah bisa menangani banjir karena sudah dieksposnya bahwa dia sudah 3 tahun membenahi drainase ya, membenahi gorong-gorong. Gimana menurut Anda? Tepat apa gimana nih? Nah, jadi gini, yang dilakukan oleh pemerintah kota itu lebih cenderung kepada pelaksanaan administrasi pelaksanaan proyek. Jadi dia bukan masuk kepada hal yang fundamental. Nah, kalau misalnya wali kota dalam hal ini dan tentu juga bersama DPR ingin menangani kota ini, maka kota ini adalah harus luasan sungainya agar diperbesar dan dikembalikan seperti semula. Nah, itu yang pokoknya terakhir adalah 20 miliar biaya untuk drainase dan trotoar sekitar Jalan Hasanuddin. Itu sebenarnya itu bagi saya itu sia-sia gitu. Karena apa? Karena jalannya sungai di Blasung mulai belakang Kapolda Rumah Dinas sampai dengan ke Telawang itu sama sekali tidak diapa-apai oleh pemerintah. Nah, jadi kalau yang ada ini adalah sebenarnya kamuflase anggaran agar proyek dilaksanakan, itu sampai di situ penilaian kita. Berarti apa yang kita inginkan bahwa normalisasi sungai itu adalah dasarnya adalah sungai-sungai yang seperti di Belasung, sungai-sungai yang di Besi, Sungai Tidul, sungai-sungai yang bisa berfungsi. Itu harusnya itu yang diprioritaskan ya. Itu yang diprioritaskan, tapi pemerintah kan tidak berani. Bukan tidak memiliki kemampuan, tapi tidak berani memindahkan orang-orang yang mengambil sungai-sungai itu untuk dikembalikan kepada format sungai seperti semula. Karena itu akan berbenturan. Nah, pikiran pemerintah itu tidak mau berbenturan. Pikirannya bagaimana uang pindah ke kantong, itu sampai di sana problemnya. Nah, sekarang bicara tentang kok kenapa pemerintah menerbitkan aturan, regulasi, ada perda sungai. Sudah lama dibikin dan 3 kali ada apa. Dan intinya di sana kan sungai katanya diatur sepadan sungainya, luasannya, dan rumah yang akan dibangun juga harus berdasarkan perda panggung. Nah, kemarin momentum banjir, rumah seorang tokoh yang hari ini jadi gubernur, ya kan? Dan kita coba datangi kemarin, beliau sepertinya mau berintrospeksi untuk dibangun resapan air ya. Dan beliau menyarankan juga harus normalisasi sungai. Tapi faktanya kenapa tidak berlangsung? Nah, ada apa itu menurut Anda semasa peraturan itu? Nah, jadi gini, peraturan itu kan dibuat hanya sampai sekarang saya masih tetap yakin bahwasanya itu kamuflase gitu. Satu, ada juga pemangku sungai tidak berfungsi. Nah, kalau memang mau ditegakkan aturan, kenapa tidak digusur saja orang-orang kaya yang mengambil sungai itu? Apa sulitnya? Peraturannya ada, regulasinya ada ya. Iya, sungai-sungai yang pokok dulu, yang selalu banjir adalah daerah Sudi Mampir. Itu kan terus sampai ke Hasanuddin, sampai ke Lambung Mangkurat, itu kan air selalu naik.
Nah, air itu naik karena sungainya itu sudah luasan dan lebarnya berkurang. Nah, lalu sekarang pemerintah membuat pompanisasi dan pintu air itu di mana akalnya? Mm-mm. Masalahnya tanah kita ini adalah rawa-rawa. Dari mana saja Anda bendung, air pasti akan keluar. Itu prinsipnya. Lalu apa yang Anda mau pompa? Mm-mm. Itu prinsip-prinsip dasar. Jadi sehingga ketika prinsip dasar itu tidak dilakukan pemerintah, maka saya harus berkesimpulan bahwasanya administrasi proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah itu semata-mata hanya memenuhi kebutuhan daripada mereka. Pekerjaan yang gampang dilakukan dan duitnya gampang dikorupsi. Gitu. Tidak kecuali tadi ya, kalau ketika kita sebut aja kan dia sekarang jadi gubernur nih. Nah, saya tidak ingin mengarah kepada Pak Muhyiddin secara langsung karena kan kita waktu sebelumnya itu kan itu tetap sungai di sana. Nah, memang ada pengurukan halaman daripada kediaman beliau, tapi kan di mukanya juga sudah dibikin sungai. Kita harus lebih fundamental terhadap kebijakan pemerintah di dalam penggunaan anggaran. Enggak, pertanyaan saya bukan, kan Pak Muhyiddin itu kan bisa menjadikan role model. Ketika role model itu sudah menjadikan cori toladan, berapa luasan yang memang seharusnya diperda untuk tidak diuruk, itu dibangun resapan air, yang itu menjadi contoh yang saya pikir itu saya juga sebagai warga di sana, saya berharap itu ada kesadaran dan pemerintah kata Pak Anang tadi, orang-orang yang melanggar, orang yang hebat, orang-orang yang sepertinya juga menjadi sorotan, harusnya kan mentaati aturan itu ya. Nah, jadi begini, kalau fokus kepada misalnya ingin diarahkan kepada rumahnya Pak Gubernur, itu kan dia tidak mengambil sungai. Sungainya tetap ada. Nah, kita ini kan fokus ke orang-orang yang mengambil sungai. Yang oleh orang Banjar dianggap padu bertemu padu. Artinya dapur bertemu padu. Nah, tapi yang saya ingin tegaskan adalah 2021 awal, subuh saya dipanggil ke kediaman Kasrem waktu itu. Ada Pak Roy, ada Pak Gubernur, ada saya, dan ada juga pada saat itu Haji Supian Haka. Lalu kita diminta untuk mengamati, lalu sampai pada sebuah kesimpulan di mana bahwasanya akan dilakukan sodetan. Sodetan itu adalah dari Handil Bakti ke Lianganggang, dari Sungai Tabuk ke Lianganggang, lalu diputar ke Lingkar Selatan. Nah, tujuannya apa pada saat itu? Karena air berhenti waktu itu di sebelum Lianganggang. Artinya apa? Itu ada daerah tinggi di sana, maka analisis kita pada saat itu, baik secara keilmuan atau pengalaman di lapangan, mengamati beberapa waktu, itu mestinya itu direalisasikan gitu. Sodetan dari Handil Bakti sampai ke Lianganggang, sampai ke Lingkar Selatan itu mesti direalisasikan. Itu tidak memakan biaya besar daripada Tugu Tahi Lancung yang di 0 km, yang berbiaya 180 miliar, terrealisasi 124 miliar. Nah itu kan, tapi pekerjaan pencegahan baik itu kan tidak dilakukan oleh pemerintah. Padahal itu kan cuma hanya memerlukan ekskavator, tapi apa yang dilakukan pemerintah? Otak pemerintah adalah apabila kita ingin membangun jalan, maka sediakan duitnya agar bisa dikorupsi. Bukan hal yang fundamental yang dilakukan oleh pemerintah. Kalau mereka ingin melakukan hal yang fundamental, cukup garis sempadan sungai, itu ada aturannya, undang-undang lingkungan hidup ada, undang-undang tentang sungai ada, perda juga ada, tata ruang ada, perda ada. Lalu izin bangunan, garis sempadan bangunan dipatok. Itu sudah cukup untuk membatasi orang untuk mengambil. Tapi itu kan tidak mau dilakukan pemerintah. Nah itu persoalannya. Kalau mereka mau melakukan, itu selesai sudah. Oke, peringatan maupun aturan regulasi yang memang kita inginkan dilaksanakan, karena regulasi itu kan sudah didebatkan oleh pakar-pakar. Ya. Dan itu ada dasar hukumnya, undang-undang dasar. Nah, tadi saya tidak mengarahkan tentang ini adalah Pak Muhyiddin, tapi ini kan kawasan-kawasan yang memang kita jaga resapan air tanahnya, dan Pak Anang mengatakan juga ini adalah skala prioritasnya apa sebenarnya. Ketika 3 tahun kita dihadapkan oleh banjir yang melulu lentahkan infrastruktur kita dan ekonomi kita. Jadi kita harusnya kan duduk bersama. Jangan jari Anang tadi pendekatan proyek, pendekatan uang harus dipoya-poyakan untuk hal yang tidak berguna, stop sampai di sini ya. Itu sudah terulang. Nah, sekarang saya mau tanya, nah, bagaimana nih menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat? Kalau Anang sendiri, kalau kita sendiri yang mengingatkan, sementara masyarakat sini tidak berani menyuarakan itu, atau sudah menganggap ini kejadian alam, oh ini adalah sudah bencana.
Gimana menurut Anang konsep yang Nah, jadi kalau partisipatif? untuk sungai itu jangan mengharapkan partisipasi masyarakat. Ya. Untuk khusus wilayah Banjarmasin dan juga wilayah lain, memang ada oknum-oknum yang mencuri sungai gitu. Jadi bagaimana kita mengharapkan mereka berpartisipasi? Ini memang harus gerakan keras daripada pemerintah yang seperti waktu itu di 2021 ada 6 bangunan pemerintah yang saya hantam waktu itu dan saya robohkan. Karena apa? Karena ada isunya saya harus dikeluarkan dari Satgas gitu karena terlalu ekstrim. Oh Nah, iya. itu intinya. Jadi saya draw kemarin itu. Artinya saya memberi contoh ada 6 bangunan pemerintah yang saya runtuh waktu itu. Lalu sekarang kantor PU itu di atas sungai. Bagaimana mungkin pemerintah ingin menegakkan hukum ketika kantornya sendiri di atas sungai gitu. PU Kota Banjarmasin ya. Itu Kota Banjarmasin. Lalu PDAM di Sultan Adam mengambil sungai. Lalu Yuniska juga, saya sebut saja. Yuniska itu juga mau memotong sampai ke Kayu Tangi. Itu semua ngambil sungai. Nah, mestinya orang-orang besar seperti ini, apalagi universitas misalnya, itu mestinya lebih duluan membongkar dan sebelum disuruh. Karena malu, masa universitas besar ngambil sungai. Harusnya memberi ruang Rumah kepada ibadah juga gitu. masuk rumah ibadah. Ya. Nah, itulah tadi kan makanya ada toladan, ada contoh, ada yang harus ditegakkan. Apalagi perdanya sudah ada, ditandatangani dulu wali kotanya yang sudah bersepakat Pak Muhyiddin, diteruskan dengan Ibnu Sina, mana-mana ya Nana. Kembali Nang, kemarin kan diperlihatkan lagi oleh pemerintah kota. Saya fokus pemerintah kota karena saya malah merasa banjir tahun 2021 mengalami juga saya nih. Saya mau mengajak kemana lagi saya bingung. Nah, seakan-akan saya harus berseberangan dengan orang-orang yang hebat-hebat. Padahal saya cuma mengatakan ini solusinya apa ya kan. Nah, sekarang Nang, rame-rame lagi nih katanya Banjarmasin mendapat anggaran 1 triliun untuk pengelolaan air atau pengelolaan untuk banjir. Nah, di Jalan Petel Anda kan pernah protes. Oh, kenapa lagi itu yang diputuskan? Oke. Nah, jadi begini saya akan agak bicara ekstrim gitu ya. Ya. Jadi ini sialnya gitu. Ya. Sialnya dan sialnya sekali lagi. Ya. Dapat duit sudah dari hutang, Ya. dari luar negeri. Kalau tidak salah itu ADB atau dari World Bank. Utang 1 triliun, justru yang diuruk sungainya gitu. Jadi otaknya di mana? Itu pointernya. Karena apa? Karena di Petran itu yang membebaskan kita harus akui. Itu Haji Muhyiddin dan Pak Yudi Wahyuni. Ya. Itu kita harus tetap akui apresiasi beliau berdua. Ya. Nah, lalu di pinggir sungai itu garis sempadan. Garis sempadan sungai, garis sempadan jalan, garis sempadan bangunan. Kenapa tidak diambil orang-orang itu untuk jalan kalau memang mau bikin jalan lingkungan? Ya. Nah, kenapa harus menguruk sungainya? Jadi hanya orang gila yang menguruk sungai dari duit hutang itu harus disampaikan, jangan sampai dipotong pernyataan saya ini. Betul. Nah, ini kan ada contoh case yang sudah nyata lagi. Hari ini pengguna jalan macet. Padahal informasinya untuk kawasan penataan. Padahal tidak pernah diundang. Tadi Anang juga protes kan juga. Kita dulu pernah membentuk yang namanya Satgas Normalisasi Sungai. Itu Satgas yang dibikin itu setelah selesai reda banjir, nggak ada juga tanggung jawabnya. Nah, kita yang berteriak tuh dianggap berseberangan. Nah, ini kan perilaku yang harusnya stop itu. Ya kan? Jadi bukan berseberangan, mereka terlalu banyak kepentingan dengan orang-orang itu. Nah. Orang-orang itu mungkin pernah menyumbang, orang-orang itu terlalu akrab, sehingga kan rata-rata kan yang ngambil itu ada juga pengusaha-pengusaha. Kalau saya terus terang aja urusan begitu tidak lebih 3 kali 24 jam pasti hancur. Maaf aja. Dan saya sudah membuktikan, kalau saya bicara saya membuktikan gitu. Cuma sayang saya tidak memiliki kekuatan regulasi untuk melakukan itu kecuali pada saat Satgas. Betul. Itu aja pada saat Satgas. Nah, setelah Satgas dibubarkan karena kita terlalu ekstrim, maka saya tidak memiliki kekuatan lagi apapun untuk melakukan pembongkaran itu. Itu poinnya. Apa yang disampaikan Anang ini adalah bagian dari harapan masyarakat, harapan warga Kota Banjarmasin. Dan tadi juga disinggung tentang peran provinsi. Sudah dibicarakan bagaimana solusi tentang alternatif penyodetan sungai-sungai dan Barito itu. Nah, sekarang rekomendasi apa yang konkret hari ini yang bisa Anang sampaikan sehingga Celoteh Sukro ini menjadi
bahan renungan, bahan introspeksi kita berdua dan para petinggi yang hari ini saya mencoba membangun channel itu. Ayo kita bersuara, karena ini media efektif untuk menyampaikan harapan, karena kita mengalami lah kebuntuan-kebuntuan ini. Oleh sebab itu saya tidak pernah ada tendensi apapun, yang penting saya ingin menyelamatkan generasi akan datang dan kita yang masih hidup tidak terkena hal-hal yang kadang masuk akal. Proyeknya pendekatan ekonomi mereka aja tapi tidak ada solusi. Apa rekomendasi untuk kita akhiri celoteh kita pada pertemuan hari ini? Nah, jadi harapan terbesar saya khususnya dan juga kawan-kawan tentunya adalah bahwasanya karena Pak Muhyiddin kemarin itu adalah wakil gubernur. Paling tidak beliau tahu, tapi beliau tidak memiliki kemampuan untuk melakukan eksekusi. Betul. Nah, sekarang beliau jadi gubernur. Artinya tidak ada alasan lagi bahwasanya dulu aku pangwakil gubernur. Aku tidak dipakai, aku tidak digunakan oleh paman, aku hanya diparkir. Sekarang beliau adalah gubernur, kita tentu mensupport. Tapi saya hanya minta realisasikan hal-hal yang fundamental dan memungkinkan untuk dilaksanakan. Kalau tidak memungkinkan, kita juga tidak mengusul. Pertama adalah yang pernah dirapatkan, Handil Bakti sampai ke Gampa itu adalah jalan sebelah kiri itu tetap dibuat jalan-jalan lingkungan. Maksud dan tujuannya adalah agar sungai itu berfungsi, lalu sungai menjadi sarana transportasi, dan yang ketiga adalah tidak banyak jembatan yang harus dibuat. Hanya dalam waktu rentang berapa kilometer. Itu yang pertama. Dan itu bisa dilakukan ya. Saya tidak akan bicara kalau tidak bisa dilakukan. Iya. Nah, kedua, sodetan mulai Handil Bakti sampai ke Lianganggang. Itu juga bisa dilakukan. Di mana nanti posisinya adalah posisi sungai selalu di tengah. Untuk Kota Madia juga seperti itu. Semua izin-izin yang dikeluarkan untuk izin bangunan, perumahan khususnya, itu sudah menempatkan drainase dan posisi sungai di tengah. Jadi tidak lagi di muka rumah. Karena di tengah itu banyak fungsinya. Karena sungai ini kan harus bersih. Karena dia juga sebagai sumber air baku. Dan itu bisa dilakukan. Kedua, daerah-daerah yang memang tidak boleh, misalnya daerah resapan, tangkapan air, masih ke daerah lingkar selatan, itu tuh banyak tanah pemerintah, itu memang harus dibuat hunian baru untuk memindah orang-orang yang di sungai, khususnya yang sungai-sungai kecil. Yang sungai besar itu kan yang tradisional kan kita tidak bisa mengganggu dulu. Karena itu nanti kan akan terlalu berbenturan. Tapi yang fundamental, misalnya Sungai Andai, Haryono MT ke belakangnya, Blasung, lalu juga misalnya Sultan Adam, itu banyak sungai yang diambil oleh orang-orang dan orang-orang itu berduit. Gitu. Jadi itu yang dilakukan Pak Haji Muhyiddin. Sampingkan dulu urusan stadion 1 triliun, 2 triliun, fokus kepada persoalan lingkungan. Itu yang saya harapkan kepada beliau. Maka itu saya mengkritik kemarin ketika beliau ingin membangun stadion walaupun cuma hanya rencana di kilometer 17, itu adalah daerah resapan air dan daerah pertanian di sana. Jadi jangan berpikir dulu hal-hal walaupun itu janji kampanye, tidak semua janji kampanye harus dipenuhi ketika melihat sebuah persoalan rakyat yang begitu besar. Oke. Makasih. Inilah rekomendasi yang terhadap pemimpin yang hari ini sudah terpilih. Harapan konkret dari Anang Rosadi dan warga juga mengharapkan demikian. Sehingga Banua, Kalimantan Selatan khususnya dulu Banjarmasin menjadi ibu kota provinsi akan lama-lama keluar dari kepungan banjir yang kita sadar bahwa kita ini di bawah permukaan air laut. Terima kasih atas pertemuan Celoteh Sukro pada hari ini. Semoga Celoteh Sukro akan datang juga akan lebih seru lagi karena kita akan mengundang aktivis lingkungan dari yang sudah sering menyorot tentang lingkungan Kalimantan Selatan. Dari Walhi nanti akan saya undang juga untuk Celoteh Sukro. Makasih. Billahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.